Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Hadirin ikhwatu iman, jemaah majlis tafsir Iliyin yang mudah-mudahan senantiasa mendapatkan hidayah dan maghfirah Allah Subhanahu wa taala. Kajian tafsir di Majlis Tafsir Iliyin pada kesempatan subuh kali ini membahas surat Al-Baqarah ayat 219. Kita memasuki hizb yang kelima. Al-Baqarah ayat 219. Tanda hizb itu biasanya di Al-Qur'an itu ada gambar bunganya itu. Satu juz itu biasanya 2 hizb. Kita bahas tajwidnya separuh saja. Yas'alu mantabi'i wawu anil alif lam qamariyah atau idhar qamariyah. Jadi lamnya dibaca jelas. Khamri. Nah ini mim mati ketemu ro, mimnya dibaca sepintas saja karena mim mati ketemu ro-nya dalam satu kata. Beda kalau mim mati ketemu ro secara terpisah, itu menjadi idhar sapawi. Nah ini bukan idhar sapawi, jadi dibaca mimnya dibaca tapi sepintas saja. Anil khamri, nggak usah khamri, nggak usah begitu. Wal alif lam qamariyah, may mad lain, tapi dibaca mad lainnya tidak sepanjang ketika jatuh pada waqaf, kurang lebih 1,5. Wal maisir, ini kalau mau berhenti di situ ada waqaf silih, boleh berhenti walaupun idealnya bersambung. Itu kalau berhenti ro-nya disukunkan. Wal maisir. Kul fi matabi'iyya himai madjaiz munfasir. Ada matabi'i alif bertemu hamzah secara terpisah. Nah itu ta ya, jadi ujung lidahnya digigit. Kalau pakai sin itu artinya nama, ismun itu nama. Kalau pakai sa, ismun itu dosa itu. Nah ini dosa, ismun pakai sa. Ismun ifa hakiki atau ifa abad. Domatain ketemu kaf secara terpisah, jadi betul-betul dibaca samar. Kabi matabi'iyya ru idgham bigunna. Domatain ketemu wawu, jadi membacanya dimasukkan ke wawu dengan mendengung. Ru wa mana mad badal fi ulin nas, asalnya itu li an nas.
lam alif lam nun itu Pak. Lalu alifnya diabaikan atau dihadap, dihilangkan menjadi linnas. Jadi alif lam samsiah gunna atau idgham samsiah gunna. Na mad tabi alif wa id digigit ujung lidahnya itu. Wa idmuhuma majaiz munfasil. Ak di huruf kaf itu Pak, bukan huruf qaf. Jadi jangan akbar, jangan dipantulkan. Begitu pula hamzahnya pendek gitu, qasar. Jangan akbar, jangan begitu. Hamzahnya pendek, kemudian kaf, bukan qaf. Jangan akbar, jangan jangan begitu juga. Atau bukan mad lain juga, jangan aikbar, jangan begitu. Akbar min idgham bigunna, nun mati ketemu dengan nun. Jadi nun yang pertama dimasukkan ke nun yang kedua. Naf'ihima madhabi alif. Ikhwanu fiddin arsyadakumullah. Di ayat 219 ini Allah berbicara tentang khamr dan juga maisir ya. Tentang khamr dan maisir. Kalau kita lihat asbabun nuzul ya, ini kan berkaitan dengan gonimah Pak, gonimah. Jadi setelahnya kembali ya dari sebuah peperangan yang waktu itu dipimpin oleh Abdullah bin Jahsy ya, sebelum perang Badar itu, kan umat Islam mendapatkan kemenangan yang gemilang gitu. Jadi ada perang sebelum perang Badar itu Pak. Jadi mendapatkan kemenangan yang gemilang. Nah, salah satu kemenangan yang dibawa atau hasil dari peperangan itu yang disebut dengan ghanimah. Nah, itu diantaranya ada khamr Pak, ada khamr. Kan dulu pasukan perang itu biasanya ketika mereka pergi ke medan perang itu membawa khamr. Nah, apa khamr itu? Khamr itu adalah sesuatu yang memabukkan. Saya katakan sesuatu karena nanti bicara khamr itu ada yang sifatnya cair ya, sehingga diminum. Ada yang sifatnya padat gitu Pak. Termasuk ada yang sifatnya uap lah atau gas dihisap itu. Jadi bicara khamr itu bukan hanya yang diminum, tapi bicara juga yang diminum, yang dimakan, yang dihisap kayak ganja kan dihisap. Nah, yas'alunaka mereka para sahabat Nabi maksudnya bertanya kepadamu hai Muhammad tentang al-khamr, tentang khamr ya, tentang sesuatu yang memabukkan gitu. Makanya banyak ulama yang mengatakan karena khamr itu didefinisikan sesuatu yang memabukkan, maka pengertiannya nanti bisa berkembang menjadi lebih luas lagi. Termasuk ada ulama yang menafsirkan ketika musik itu bisa memabukkan, maka musik pun bisa menjadi khamr itu. Kalau orang itu bisa dimabukkan dengan musik. Jadi definisinya bisa lebih luas lagi nanti.
Walaupun ya secara lahir kalau bicara khamr itu adalah bicara sesuatu yang dikonsumsi, baik diminum, dimakan ataupun dihisap. Yang kedua, wa dan al-maisir. Maisir itu judi ya, Pak. Judi. Dan ini erat kaitannya dengan yusra. Jadi asal katanya itu kan yasin. Yusra itu kan mudah. Jadi orang berjudi disebut maisir itu karena mereka ingin mendapatkan harta dengan cara yang ini, dengan cara yang simpel gitu. Mereka ingin mendapatkan harta dengan cara yang singkat, makanya disebut maisir. Nah, tetapi perlu diketahui juga, Pak, kalau bicara khamr itu dalam Al-Quran ada 7 ayat. Ada 7 ayat dalam Al-Quran yang membahas tentang khamr. Yang sebelumnya hukum khamr itu boleh, Pak. Dulu, Pak, sebelum diutusnya Rasulullah, sebelum diturunkan Al-Quran, hukum khamr itu boleh diminum, boleh dimakan gitu. Dulu. Nah, ini bisa kita lihat umpamanya pada dalam surat An-Nahl itu, Pak. Dalam surat An-Nahl. Surat An-Nahl itu surat berapa itu? Dalam surat An-Nahl ayat 67 halaman 274. Nah, ini biar kita tahu bagaimana tahapan-tahapan Al-Quran ketika melarang sesuatu. Halaman 274 surat An-Nahl ayat 67. Wa min samarati, dan di antara buah-buahan itu an-nakhil, pertama ada buah kurma, wal a'nab, dan juga buah anggur. Tattakhiduna, kalian menjadikan atau membuat, minhu, dari buah kurma dan buah anggur itu, sukaro, minuman yang memabukkan, warizqan hasana, dan juga rizki yang baik. Inna fi dzalika la ayatan liqaumi yaqilun. Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi mereka yang berpikir, berakal. Jadi jauh sebelumnya dulu itu, Pak, yang namanya khamr itu diperbolehkan. Yang salah satunya kan cara membuat khamr itu dari buah kurma dan buah anggur yang difermentasi itu. Nah, kan tetapi tentu kita jangan berhenti di surat An-Nahl ayat 67. Kenapa para ulama mengatakan bahwa surat An-Nahl ayat 67 itu hukumnya sudah dinaseh gitu ya. Sudah dinaseh itu sudah dihapus. Itu kalau yang dalam istilah usul fikih itu naskhul hukmi wa baqa'ur rasmi itu. Hukumnya dihapus tapi tulisannya masih ada. Artinya hukum dibolehkannya khamr itu dihilangkan, sudah dihapus, tetapi tulisan ayatnya masih dicantumkan. Nah, dihapus dengan apa? Dihapus dengan Al-Baqarah ayat 219 ini.
Tetapi perlu diketahui juga bahwa Al-Baqarah 219 ini itu masih dilanjutkan dengan ayat yang lain yang ada dalam surat yang lain. Ini tahapan-tahapan Allah ketika melarang khamr itu begini. Kul, katakanlah. Jadi ketika para sahabat Nabi datang kepada Rasulullah, lalu mereka bertanya tentang khamr dan juga judi. Kul, katakanlah fihima. Hima itu domir, kata ganti untuk al-khamr wal maisir. Katakan bahwa dalam khamr dan maisir itu itsmun kabirun. Ini sifat mausuf. Ismunnya itu mausuf yang disifati, kabirnya itu sifat. Itsmun kabir, ya. Dalam khamr dan maisir itu ada dosa yang sangat besar. Wa manafi'u, dan manafi'u ada manfaat linnasi bagi manusia. Wa itsmuhuma, dan dosa dari keduanya, dosa dari khamr dan maisir, dosa dari khamr dan judi itu akbaru, itu lebih besar. Jadi kalau yang tadi kabir sangat besar, ini dikatakan lebih besar dari yang sangat besar, gitu Pak. Jadi dosa daripada khamr dan judi itu lebih besar dari dosa yang sangat besar, min naf'ihima, termasuk lebih besar daripada manfaatnya, gitu. Nah ini kan larangannya masih katakanlah 50-50 gitu Pak. Jadi belum 100% diharamkan khamr dan juga judi itu. Kenapa belum 100% diharamkan? Karena di sini masih disebutkan bahwa dalam khamr dan juga judi itu di satu sisi ada dosa yang sangat besar, di sisi lain ada manfaat-manfaat bagi manusia. Apa manfaat-manfaatnya nih? Perlu diketahui juga oleh kita. Dulu itu Pak, kenapa judi itu dikatakan ada manfaatnya, gitu. Karena dulu orang yang berjudi itu hasil perjudiannya itu dibagikan ke fakir miskin, Pak. Jadi ketika orang itu menang judi, hasil judinya itu dibelikan makanan, lalu makanan itu dibagikan ke fakir miskin. Nah, sehingga dikatakan bahwa dalam judi itu ada manfaatnya. Termasuk barangkali bagi yang menang itu kan mendapatkan keuntungan, gitu. Begitu pula dalam khamr. Kenapa dikatakan ada manfaatnya? Itu kan para penjualnya dapat keuntungan, orang yang memproduksinya dapat keuntungan. Pokoknya banyak yang terlibat yang di situ mendapatkan keuntungan. Nah, tetapi Allah mengatakan wa ismuhuma akbaru min naf'ihima. Tetapi dosa daripada khamr dan perjudian itu jauh lebih besar bila dibanding dengan manfaatnya. Nah, ini dalam hukum Islam tidak boleh Pak. Kalau madaratnya jauh lebih besar tidak boleh. Kecuali dalam hukum Islam ini kalau madaratnya lebih kecil, nih umpamanya ada 2 madarat nih Pak. Ada 2 madarat. Kita boleh melakukan madarat yang jauh lebih kecil demi untuk menghindari madarat yang jauh lebih besar. Itu baru boleh. Seperti umpamanya nih, bangkai itu haram, itu kan
bangkai itu haram. Tapi membiarkan orang mati kelaparan, nah itu lebih haram lagi. Nah, ditimbang-timbang mana yang lebih besar madaratnya, ternyata yang lebih besar madaratnya itu membiarkan orang mati kelaparan gitu. Maka bangkai yang tadinya haram itu bisa menjadi halal demi untuk menyelamatkan nyawa. Nah, itu kalau ternyata madaratnya yang diambil itu yang lebih kecil demi untuk menghindari yang lebih besar. Nah, jadi di sini dikatakan bahwa manfaat, dosa daripada keduanya, dosa dari khamr dan judi itu jauh lebih besar bila dibanding manfaat dari keduanya. Atau kalau dibalikan, manfaat dari khamr dan maisir itu jauh lebih kecil bila dibanding dari dosa keduanya. Nah, maka dengan turunnya ayat ini, Pak, berubah hukumnya itu dari yang tadinya khamr itu dibolehkan dalam surat An-Nahl ayat 67 itu menjadi berubah dilarang. Makanya ayat An-Nahl 67 itu dihapus dengan Al-Baqarah 219. Tapi larangannya itu masih ringan gitu, Pak. Tadi saya katakan 50-50. Kenapa masih ringan? Karena di situ masih disebutkan ada manfaatnya dari khamr dan juga judi. Namun tentu tidak berhenti sampai di situ, Pak. Makanya kita ketika menyimpulkan ayat Al-Quran, terutama yang berbicara tentang hukum, itu perlu dikaitkan dengan ayat-ayat yang lain itu, Pak. Umpamanya kita lihat di dalam surat berikutnya nih, An-Nisa itu, Pak. Surat An-Nisa ayat 43. Nah, ini. Jadi setelahnya Allah melarang khamr di Al-Baqarah 219, beberapa waktu kemudian, walaupun tidak disebutkan dengan pasti itu berapa lamanya dari Al-Baqarah 219 ke An-Nisa ayat 43. Halaman 85 itu, Pak. Surat An-Nisa ayat 43 halaman 85 itu. Nah, di situ kan Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, la taqrabu, kalian jangan mendekati as-sholata, salat, wa antum sukaro, sementara kalian dalam kondisi mabuk, hatta sehingga ta'lamu, kalian mengetahui, ma taqulun, apa yang kalian ucapkan. Nah, ini kalau lihat asbabun nuzulnya, Pak, bahwa ayat ini berbicara tentang ada sahabat, sebagian mengatakan Umar bin Khattab, ketika dalam sholat maghrib itu beliau membaca salah satu surat Al-Quran, ada yang menyebutkan surat Al-Kafirun itu, Pak. Nah, karena dalam kondisi mabuk akhirnya tidak selesai gitu, bolak-balik terus itu, sehingga tidak jelas ujungnya itu. Nah, maka turunlah ayat ini, kalian jangan mabuk kalau mendekati waktu sholat. Naik tuh, Pak, larangan itu naik dari yang Al-Baqarah 219 tadi. Kenapa dikatakan naik? Kalau di Al-Baqarah ayat 219 disebutkan masih ada manfaatnya. Nah, di sini disebut naik. Kenapa? Karena mereka itu kalau masih jauh ke waktu sholat boleh mabuk, tapi kalau sudah dekat waktu sholat tidak boleh. Nah, sementara kan kalau kita lihat
waktu dalam sholat 5 waktu itu kan berdekatan, Pak. Duhur ke asar kan dekat. Maka boro ayeuna lamun jam 1 mabok, jam 3 leungit mabukna aya keneh, Pak. Pasti orang itu masih mabuk kalau dia minum jam 1. Habis asar mabuk, umpamanya jam 4 mabuk, begitu maghrib masih mabuk dia. Habis maghrib dia minum, menjelang isya masih mabuk. Aya kemungkinan bisa mabuk itu habis sholat isya. Sampai subuh kan agak panjang itu waktunya. Atau habis sholat subuh sampai duhur agak panjang gitu. Nah, jadi ada 2 kemungkinan, 2 sholat itu yang berpotensi untuk mabuk. Tetapi ini sudah naik nih larangannya itu. Kalian jangan mabuk sementara kalian mendekati waktu sholat. Tapi tidak berhenti sampai di situ. Kemudian Allah pun menurunkan firman-Nya dalam surat Al-Maidah. Al-Maidah ayat 90. Itu halaman 123. 122. Halaman 122 Al-Maidah ayat 90. Nah, ini sudah tuntas nih Pak nih. Sudah final hukum khamr itu. Itu diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Itu di pojok bawah Al-Maidah 90. Innama sesungguhnya hanyalah al-khamru, khamr itu, wal maisir dan juga judi, wal ansab dan juga mengadu nasib, wal azlamu ridsun min amali syaitan. Itu merupakan ridsun, perbuatan dosa, min amali syaitan, dari perbuatan setan. Fajtanibuhu, nah itu jelas itu Pak. Maka jauhilah oleh kalian yang namanya khamr, namanya judi, yang namanya mengadu nasib, la'allakum tuflihun, agar supaya kalian menjadi orang-orang yang beruntung. Nah, itu diantara tahapan-tahapan Allah ketika Allah itu melarang khamr dan juga judi. Nah, jadi awalnya boleh, nah kemudian turun ayat Al-Baqarah 219 yang menunjukkan larangan, tapi larangannya masih ringan. Disebut ringan karena disebutkan masih ada manfaatnya. Lalu diikuti dengan larangan yang lebih keras lagi, An-Nisa ayat 43. Lalu diturunkan larangan yang sangat keras, bahkan sudah final hukum khamr dan maisir itu haram. Itu Al-Maidah ayat 90. Nah, makanya ketika bicara tentang khamr hari ini, nah, itu bicaranya jangan ke belakang lagi Pak. Jangan balik lagi ke awal. Kenapa? Karena kan ayatnya sudah tuntas diturunkan. Jadi kalau ada orang yang mengatakan bahwa khamr itu boleh dengan dalil surat An-Nahl ayat 67, nah, tadi sudah kita katakan An-Nahl 67 itu secara hukum sudah dihapus, itu hukumnya, itu hukum kebolehannya sudah dihapus. Atau ada yang berdalil dengan surat Al-Baqarah ayat 219, karena dalam khamr itu ada manfaat yang besar, sudah dihapus dengan surat An-Nisa ayat 43. Kan tempo hari muncul sebuah wacana gitu Pak. Karena dalam khamr itu melihat ada manfaat, bagaimana kalau khamr itu dihalalkan gitu. Apa manfaatnya?
Sebagian kelompok melihat bahwa manfaatnya itu bahwa khamr itu bisa mendongkrak ini perekonomian negara katanya. Jadi ekonomi negara yang sedang terpuruk dengan dihalalkannya khamr itu bisa bangkit gitu. Nah, itu mereka melihatnya Al-Baqarah 219 itu. Manfaat untuk perekonomian, tetapi tidak melihat ayat berikutnya yang ada dalam An-Nisa ayat 43 dan surat Al-Maidah ayat 90. Nah, kecuali Pak begini nih, ada sekelompok ulama yang mengatakan begini, kecuali begini, hukum khamar itu sudah tuntas haram gitu, haram sudah haramnya juga haram mutlak gitu. Tetapi dalam penerapannya, nah, dalam rangka mendidik itu boleh bertahap gitu Pak. Dalam penerapannya, umpamanya nih ada sekelompok anak muda yang kecanduan dengan khamr gitu, itu kan suka direhabilitasi itu ya. Nah, karena mereka itu sudah kecanduan dengan khamr, kalau diberhentikan total 100% itu kan berat ya Pak. Biasanya akan menimbulkan masalah kalau diberhentikan secara total. Maka oleh pihak rehabilitas itu dikurangi sedikit-sedikit Pak. Umpamanya dalam waktu 3 bulan dikurangi dosisnya sekian, 6 bulan sekian, setahun sekian, sampai mereka itu betul-betul sembuh dari kecanduan khamrnya itu. Nah, kalau hal seperti itu ada sebagian ulama yang mengatakan boleh. Karena apa? Karena mereka tetap meyakini bahwa khamr itu haram, cuman dalam penerapannya kepada sekelompok orang yang sudah kecanduan itu dilakukan secara bertahap. Ikhwanu fiddin arsadakumullah. Kita lanjutkan nih sedikit lagi. Wa yas'alunaka, dan mereka bertanya kepadamu wahai Muhammad, madza, apa, yunfikun, yang mereka infakkan itu. Para sahabat itu nanya lagi kepada Rasulullah tentang seputar infak, apa yang mereka infakkan, kepada siapa mereka itu berinfak, nah, sebesar apa mereka itu berinfak itu kan kalau bicara seputar infak begitu. Para ulama banyak yang mengatakan, jumhur ini, bahwa infak di sini adalah infak sunnah gitu. Tempo hari kan pernah kita sampaikan, bicara infak itu ada infak yang wajib, ada infak yang sunnah. Walaupun di kita kalau bicara infak dipahaminya seringkali sunnah gitu, padahal ada juga infak yang wajib. Nah, ayat ini jumhur ulama mengatakan infak yang dimaksud adalah infak sunnah. Qul, katakan olehmu wahai Muhammad. Jadi Nabi Muhammad menunggu wahyu dulu Pak, menunggu jawaban dari Allah yang dibawa oleh malaikat Jibril. Baru setelah itu Nabi Muhammad mengatakan kepada para sahabat, khususnya yang bertanya, wahai sahabat-sahabatku, nah, al-afwa gitu, bahwa infak itu adalah al-afwa gitu. Apa itu al-afwa? Ada beberapa definisi mengenai al-afwa itu. Pertama, al-afwa itu kan memaafkan Pak, maaf. Kan ketika dalam berdoa itu dalam bulan Ramadan kita sering berdoa, ya afuwun karim, ya afuwun karim. Allah itu kan salah satu asmanya al-afu.
Allah punya nama dan sifat memaafkan. Yang kedua, al-afu itu artinya adalah infak gitu Pak. Al-afu itu artinya infak. Yang ketiga, al-afu itu artinya lebih Pak. Lebih. Nah, ketiga arti tersebut, ketiga kata tersebut, satu adalah memaafkan, kedua infak, ketiga lebih, itu sebetulnya punya korelasi itu yang cukup kuat. Di mana korelasinya itu? Nah itu Pak. Satu nih, ketika orang itu memaafkan, maka pada hakikatnya dia itu sedang berinfak gitu Pak. Sekali lagi nih, ketika seseorang itu memaafkan kepada orang yang bersalah terhadap dirinya, maka pada hakikatnya dia itu sedang berinfak. Infak dengan jiwa raga berupa memaafkan itu. Jadi infak itu bukan hanya materi, tapi ada juga yang non materi. Nah itu Pak, makanya ketika ada orang berbuat salah kepada kita jangan sungkan-sungkan untuk memaafkan. Terlebih-lebih kalau kesalahannya itu berkaitan dengan diri kita, dengan individu kita lah, pribadi kita, bukan dengan agama kita. Yang kedua nih Pak, yang kedua, ketika orang itu berinfak, hartanya itu tidak akan berkurang, bahkan harga dirinya ketika orang memaafkan itu tidak akan berkurang. Ketika orang berinfak, hartanya akan bertambah menjadi lebih. Ketika orang itu memaafkan, harga dirinya akan naik gitu. Makanya tadi infak itu al-afu itu salah satu maknanya adalah lebih Pak, lebih. Ini bisa kita lihat umpamanya dalam hadis cukup banyak Pak. Rasulullah itu mengaitkan antara infak dengan maaf itu. Banyak hadis-hadis setelah bicara infak itu diikuti dengan maaf. Umpamanya nih, Rasul mengatakan dalam sebuah hadis itu bahwa orang yang berinfak itu, mana qadot shadaqatun min mal bal yazdad. Sedekah atau infak itu tidak akan mengurangi harta, bahkan akan menjadi lebih, akan menjadi bertambah banyak, bertambah lebih. Nah itu. Dalam kalimat berikutnya Nabi mengatakan begini, mazadallahu abdan bi afwin illa izzan. Mazadallahu abdan bi afwin illa izzan. Allah itu tidak akan mengurangi harga diri seseorang dengan memberikan maaf, kecuali Allah akan melebihkan, menaikkan harga dirinya. Atau tidak ada yang dilebihkan oleh Allah dengan pemberian maaf, kecuali Allah akan melebihkan kemuliaannya. Nah, jadi cukup banyak hadis-hadis yang berbicara kaitan antara infak dan memaafkan gitu. Karena begini Pak, ini kan sepintas nih, sepintas Pak, seperti kurang nyambung gitu jawaban Rasulullah dengan pertanyaan para sahabat. Kenapa? Kan nanyanya madza yunfikun, tentang apa yang mereka infakkan. Tapi jawabannya kulil afwu gitu. Enggak kulil nafku gitu, enggak nafku Pak. An-nafku itu kan infak. Secara sederhana, secara lahir nih, kalau infak itu letter luck-nya itu
an-nafku. Tapi kalau al-afu secara lahir kita bisa memahami maaf kan gitu. Kenapa jawabannya itu enggak kul an-nafku tapi al-afu? Nah, itu perlu kita bedah itu apa kaitan tadi. Pertama kita definisikan dulu al-afu itu bisa diartikan infak, bisa diartikan memaafkan, bisa diartikan lebih. Lalu kita coba hubungkan antara ketiga kata itu, antara infak, memaafkan dan lebih itu kaitannya seperti apa. Nah, kadzalika demikianlah. Nah itu. Kenapa kok disebut demikian? Ini demikianlah Allah menjelaskan tentang khomer, tentang maisir, tentang infak gitu. Bahkan ini satu hadis yang perlu menjadi pegangan bagi kita kalau bicara khomer ini Pak. Bisa ada yang salah paham gitu ya. Ada sebuah hadis kan itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, paling tidak ada 10 apa 11 orang yang terlibat dosa gara-gara khomer itu. Satu, nah kan suatu hari itu Jibril mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu berkata Jibril itu, la'anallahu al-khamra. Nah itu Pak, Allah itu melaknat khamr, mengutuk khamr. Kemudian yang kedua, wa asiroha, orang yang membuat khamr, yang memeras khamr, yang memproduk khamr. Yang ketiga, wa mu'tasiroha, orang yang minta dibuatkan khamr pun itu dilaknat oleh Allah. Yang keempat, wa ba'i'aha, nah itu orang yang menjual khamr itu dilaknat oleh Allah. Yang kelima, wa mubta'iha, nah, orang yang minta itu, orang yang minta untuk dibelikan pun sama, dilaknat itu Pak, dilaknat oleh Allah. Wa akala samaniha, itu yang keenam itu Pak, orang yang memakan laba dari penjualan khamr dilaknat juga. Dia enggak menjual, diberi oleh penjual khamr, itu dilaknat Pak. Jadi kalau kita tahu nih profesi A itu penjual khamr, profesinya penjual khamr, lalu kita diberi duit, jangan mau itu. Kan Allah melaknat wa akala samaniha, yang memakan keuntungan dari khamr. Nah ini kan seringkali orang itu merasa gembira, merasa bahagia ketika ada seorang penjual khamr menyumbang untuk masjid, meniatohen gitu. Kan iya dari tahu kan asalnya dari mana ini duit. Kemudian yang ketujuh nih yang dilarangnya itu wahamilaha, yang membawanya nih. Barangkali supirnya yang jasa transportasi itu yang mengantarkannya itu sama. Wa muhtamilatan ilaihi, yang minta dibawakan pun sama. Wasakiyaha, itu kan Pak, orang yang menuangkannya ya. Barangkali pelayan-pelayan di tempat-tempat minuman keras itu, termasuk wa mustaqiyaha, orang yang minta dituangkan pun sama, itu dilaknat oleh Allah. Jadi betapa kerasnya larangan tentang khamr itu sampai-sampai gitu banyak orang yang terkena dosa berkaitan dengan khamr itu. Nah ini kita tutup dengan kalimat seperti itu biar kita tidak salah paham dalam memahami khamr itu. Ya. Kalau kita perhatikan, ini kan bahan baku dari khamr itu kan kebanyakan dari barang-barang yang haram. Iya. Di Arab itu
Iya. Nah, seperti pemakanan kita, seperti beras ketan gitu. Iya. Itu kalau bisa difermentasi, itu bisa jadi tape. Dan air tape itu kan dengan alkoholnya tinggi. Nah, apakah misalnya itu air tape itu jadi haram? Makanya ada hadis Nabi begini, kullu muskirin haramun, kullu muskirin khamrun, wa kullu khamrin haramun. Ada lagi qaliluhu wa kasiruhu haram. Jadi definisi khamr itu adalah sesuatu yang memabukkan gitu Pak. Sesuatu yang memabukkan. Nah, kenapa kok para ulama tidak membahas tape itu haram? Nah itu Pak. Karena secara fakta ketika orang itu makan tape itu kan nggak mabuk gitu Pak. Secara fakta itu nggak mabuk. Walaupun dalam pembuatannya kan tape itu sama difermentasi juga. Tetapi dalam kenyataannya orang itu mabuk, nggak mabuk gitu. Nah makanya tadi diambil definisi kullu muskirin khamrun. Nah, setiap yang memabukkan itu adalah khamr. Nah dalam faktanya kan orang makan tape nggak mabuk. Beda dengan orang yang meminum atau memakan hasil dari fermentasi anggur atau kurma tadi itu Pak. Jadi tidak semua yang difermentasi itu memabukkan. Ada juga hal-hal barang-barang makanan-makanan yang tadinya halal lalu difermentasi tapi tidak menjadikan mabuk. Ya, terima kasih Pak Haji. Kadzalika demikianlah yubayyinullahu, Allah menjelaskan lakum kepada kalian al ayati ayat-ayatnya la'allakum agar kalian tatafakkarun, itu mau memikirkannya. Mudah-mudahan ada manfaatnya untuk kita semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.